Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suamiku menceraikanku setelah akad nikah. Ternyata karena ini. Lina, seorang perempuan muda berusia 25 tahun, merasa hari itu adalah puncak kebahagiaannya. Setelah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan Riko, pria yang telah memenangkan hatinya, akhirnya pernikahan mereka pun tiba. Sejak kecil, Lina selalu memimpikan sebuah keluarga yang bahagia, dan kini, dia merasa telah menemukan sosok yang tepat untuk mewujudkan impian itu. Riko adalah pria yang perhatian, penuh kasih sayang, dan selalu membuatnya merasa dihargai. Begitu banyak momen indah yang mereka lewati bersama, dan Lina yakin bahwa mereka akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan. Hari pernikahan itu terasa seperti sebuah mimpi. Lina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin putih yang elegan, dengan wajah yang berseri-seri. Hatinya berdebar-debar, namun ada perasaan tenang yang datang dengan keyakinan bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya bersama Riko. Ini adalah hari terindah dalam hidupku, pikirnya, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dia membayangkan masa depan bersama Riko, memiliki rumah bersama, anak-anak yang akan tumbuh dengan kasih sayang, dan perjalanan panjang yang mereka jalani berdua. Semua harapan itu terasa begitu nyata di hari yang istimewa ini. Acara akad nikah berlangsung dengan lancar. Gereja tempat mereka mengikat janji dipenuhi dengan bunga-bunga putih yang harum, dan setiap sudutnya dipenuhi oleh kebahagiaan. Lina melangkah pelan menuju altar. Matanya tertuju pada Riko yang sudah menunggunya dengan senyum penuh cinta. Ketika mereka saling bertatap, dunia seperti berhenti sejenak. Semua orang yang hadir seolah menghilang. Hanya ada mereka berdua yang berada di tengah kebahagiaan yang sempurna. Saat akad nikah, Riko dengan suara mantap mengucapkan, "Aku terima nikahnya, Lina, dengan mas kawin." Lina merasa semua yang dia impikan tentang cinta dan pernikahan terwujud saat itu. Akad nikah bukan hanya sebuah prosesi formal, tetapi sebuah janji yang mengikat mereka dalam hubungan yang penuh cinta dan harapan akan masa depan bersama. Semua yang hadir menganggap pernikahan mereka adalah yang sempurna. Teman-teman, keluarga, bahkan para tamu undangan, semua melihat mereka sebagai pasangan yang ideal, penuh cinta dan kebahagiaan. Sorak-sorai dan tawa riang mengiringi perjalanan mereka menuju kehidupan baru sebagai suami dan istri. Lina merasa dunia ini milik mereka berdua, dan segala sesuatunya tampak sempurna. Pada saat itu, dia yakin bahwa pernikahan ini adalah awal dari kebahagiaan yang abadi. Beberapa hari setelah pernikahan, segala sesuatunya tampak berubah. Riko yang dulu selalu penuh perhatian, kini seolah menjauhkan diri. Lina mulai merasakan adanya jarak antara mereka, meski mereka baru saja melangkah ke babak baru dalam hidup bersama. Pada awalnya, Lina berpikir ini hanya efek dari kelelahan setelah pernikahan dan bulan madu yang baru saja mereka jalani. Namun, semakin lama, perubahan sikap Riko semakin jelas. Riko menjadi lebih sering diam, bahkan ketika mereka berdua berada di rumah yang kini mereka sewa bersama. Saat Lina berbicara tentang hal-hal kecil seperti pekerjaan, teman-temannya, atau bahkan hal-hal sederhana seperti menu makan malam, Riko hanya memberi respon singkat atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Terkadang, dia hanya menunduk, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lina berusaha mengajak Riko berbicara, bertanya apakah ada yang mengganggunya, tetapi Riko selalu memberikan alasan yang samar, seolah menghindar dari pembicaraan lebih lanjut. "Maaf, sayang, aku lagi banyak pikiran. Mungkin besok kita bisa ngobrol lebih lama," jawab Riko. Suara terdengar lemah, seperti tidak sepenuh hati. Namun, meski sudah beberapa kali mencoba, Lina merasa semakin kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia mencoba untuk memberi ruang, berharap Riko akan kembali seperti dulu, tetapi sikapnya justru semakin dingin dan jauh. Riko mulai menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah dengan alasan pekerjaan, atau hanya sekadar ingin sendiri. Lina yang awalnya hanya merasa sedikit khawatir, kini mulai merasa terabaikan. Setiap kali Riko pulang larut malam,
Lina merasa cemas. Meskipun Riko berkata bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana hatinya yang tidak seperti dulu, tatapannya yang kosong, dan cara dia berbicara yang terkesan terburu-buru dan tidak tertarik. Lina merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Riko, sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Lina mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia tidak cukup baik untuk Riko? Ataukah pernikahan mereka memang tidak seperti yang dia bayangkan? Setiap hari, perasaan cemas dan bingung itu semakin menumpuk, dan Lina mulai merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka berdua. Perasaan kesepian mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya. Pada suatu malam, setelah Riko kembali dari pekerjaan yang lagi-lagi memakan waktu lebih lama dari yang dijanjikan, Lina akhirnya memberanikan diri untuk bertanya dengan hati yang berdebar-debar. "Riko, ada apa denganmu? Aku merasa kita semakin jauh. Apa yang terjadi?" Namun, Riko hanya menggelengkan kepala, lalu berkata, "Aku capek, Lina. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri." Tapi Lina tidak bisa mengerti. Ia tahu ada yang tidak beres, dan meskipun Riko tidak berkata sepatah kata pun lebih lanjut, perasaan aneh itu semakin kuat dalam dirinya. Ada yang salah, dan Lina mulai merasakan bahwa semuanya yang selama ini dia impikan mungkin tidak seindah yang dia bayangkan. Kegelisahan itu semakin mencekam, dan Lina merasa seperti terjebak dalam hubungan yang perlahan-lahan menghilang tanpa alasan yang jelas. Setelah berhari-hari merasa gelisah dan dihantui oleh ketidakpastian, akhirnya malam itu tiba. Lina merasa perasaannya sudah berada di titik puncak. Begitu banyak hal yang ia simpan dalam hati, begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ketika Riko, yang biasanya menghindar, akhirnya menghampirinya dengan wajah serius, Lina merasa ada sesuatu yang penting akan disampaikan. "Lina, kita perlu bicara," kata Riko. Suaranya terdengar berat dan penuh beban. Lina, yang seakan sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, menatapnya dengan penuh harap. "Apa yang terjadi, Riko? Apa ada yang salah dengan kita?" tanya Lina dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, berharap ada jawaban yang akan mengembalikan rasa tenang yang telah hilang. Riko menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mencari keberanian untuk mengatakan apa yang harus diungkapkan. Suasana dalam ruangan terasa semakin mencekam, dan Lina merasakan hatinya berdegup kencang, seolah merasakan sesuatu yang buruk akan segera datang. "Lina, aku harus jujur sama kamu," kata Riko akhirnya. Matanya menghindar dari tatapan Lina. "Aku tidak bisa melanjutkan ini," lanjutnya dengan suara yang penuh kesulitan. Lina merasa dunia seperti berhenti sejenak. "Apa maksudmu? Apa yang tidak bisa kamu lanjutkan?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar, namun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Dengan wajah yang tertunduk, Riko akhirnya mengungkapkan hal yang selama ini telah menggerogoti hatinya. Aku ingin menceraikanmu. Lina, aku tidak bisa terus berbohong padamu. Aku tidak mencintaimu seperti yang kamu harapkan. Perasaan aku sudah tidak ada lagi untukmu." Lina merasa seakan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Setiap kata yang keluar dari mulut Riko seperti tamparan keras yang membuatnya terhuyung. Ia ingin menjerit, namun suaranya tercekat di tenggorokan. "Tunggu, ini tidak mungkin," kata Lina, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mencoba mencari alasan yang rasional di balik ucapan Riko yang begitu menghancurkan. "Kita baru saja menikah. Riko, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang salah dengan kita?" Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan, namun dia berusaha keras untuk tetap menguasai dirinya. Riko menatapnya dengan penuh penyesalan, namun tidak ada kebahagiaan di matanya. "Aku sudah mencoba. Lina, aku sebenarnya sudah terikat dengan orang lain sebelum kita menikah. Aku tahu ini salah, dan aku merasa sangat bersalah. Tapi aku tak bisa menipu diriku lagi. Aku menikahimu karena tekanan dari keluarga. Bukan karena aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya melakukan apa yang mereka inginkan, dan aku pikir itu yang benar. Tapi hatiku sudah tidak lagi bersamamu. Lina." Riko mengungkapkan semuanya dengan suara yang lemah dan penuh penyesalan,
tetapi tidak ada tanda-tanda keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa berpura-pura mencintaimu lagi. Lina merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Riko seakan menembus hatinya dengan luka yang semakin dalam. Rasa sakit yang luar biasa menggelora di dalam dada. Namun di sisi lain, ada perasaan bingung yang tak bisa dijelaskan. Jadi, semua yang kita jalani ini hanya sebuah kebohongan? Apakah aku hanya pilihan kedua? Lina bertanya dengan suara serak, menahan isak tangis yang hampir tidak bisa lagi dia kendalikan. Riko menundukkan kepala, tidak sanggup menatap Lina. Aku sangat menyesal, Lina. Aku tahu ini tidak adil untukmu, dan aku benci diriku sendiri karena melakukannya. Tapi aku harus jujur, aku tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Lina terduduk lemas di kursi, tidak tahu harus bagaimana. Dia merasa terperangkap dalam keheningan yang begitu mencekam, dengan kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Riko yang berputar-putar dalam pikirannya. Hatinya hancur, lebih dari yang pernah dia bayangkan. Semua janji yang telah terucap di altar, semua harapan akan masa depan yang bahagia, kini berantakan dalam sekejap. Riko, yang dulu begitu sempurna di matanya, ternyata bukanlah pria yang dia kenal lagi. Lina merasa seperti seluruh dunia tiba-tiba runtuh di hadapannya. Rasa sakit yang mendalam merasuki setiap pori-pori tubuhnya, seolah setiap nafas yang ia ambil menjadi lebih berat. Ia merasa dikhianati, terluka dalam cara yang tak bisa dia jelaskan. Mengapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Mengapa semua ini baru terungkap setelah akad nikah? Pikirnya, suara hatinya teriakan yang tak terdengar. Setiap detik berlalu terasa seperti luka yang semakin dalam, semakin memparah. Lina merasa seolah-olah selama ini dia telah hidup dalam bayangan, dalam sebuah kebohongan yang dibangun dengan janji dan harapan, yang ternyata hanya sebuah ilusi belaka. Lina teringat bagaimana Riko begitu penuh perhatian selama masa pacaran mereka. Setiap percakapan, setiap tatapan, setiap sentuhan, semuanya terasa begitu tulus. Mereka berbicara tentang masa depan mereka bersama, tentang rumah yang akan mereka bangun, tentang anak-anak yang akan mereka miliki. Semua itu terasa begitu nyata, dan Lina percaya sepenuh hati bahwa mereka saling mencintai. Namun kini, kenyataan yang terungkap begitu tajam dan mematikan. Riko yang dulu begitu mencintainya, kini ternyata telah menyembunyikan perasaan yang jauh lebih rumit dan menyakitkan. Apa aku tidak cukup baik untukmu, Riko? Lina bertanya pada dirinya sendiri, matanya basah oleh air mata yang tak bisa ditahan. Dia merasa sangat bingung. Kenapa Riko tidak memberitahunya sejak awal? Mengapa dia harus menjalani pernikahan ini dengan sebuah kebohongan? Lina merasa seperti seorang wanita yang telah dibawa terjebak dalam sebuah permainan, tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilih jalan yang benar. Selama ini, dia meyakini bahwa cinta yang mereka miliki adalah cinta yang murni, tetapi kenyataan ini begitu menghancurkan segalanya. Marah, kecewa, dan cemas. Perasaan itu bercampur aduk dalam diri Lina. Dia ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah yang terpendam. Kenapa harus aku yang menjalani semua ini? Kenapa tidak ada yang memberitahuku sejak awal? Lina merasa kesepian yang sangat mendalam. Selama ini, dia sudah memberikan semua yang terbaik, hati, perhatian, cinta. Tapi ternyata, semua itu tak cukup. Riko bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengetahui kebenaran sebelum mereka mengikat janji sehidup semati. Namun, di tengah kebingungannya, Lina juga merasakan ketidakpastian yang semakin merasuki hatinya. Dia tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Bagaimana bisa dia menerima kenyataan bahwa pernikahan yang baru saja mereka jalani, yang dianggapnya sebagai awal dari kebahagiaan, harus berakhir hanya dalam hitungan hari? Lina merasa terperangkap dalam sebuah pernikahan yang baru saja dimulai, tetapi dengan cepat mengarah pada kehancuran. Semua yang dia bayangkan, semua impian tentang cinta sejati dan masa depan bersama, tiba-tiba lenyap begitu saja. Lina merasakan dinding-dinding ruang pernikahannya yang semula penuh dengan harapan kini terasa begitu menekan. Bagaimana dia bisa terus melangkah? Dia merasa begitu lelah, tidak hanya fisik,
tetapi juga emosional. Setiap langkah terasa berat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Lina dalam hati. Matanya kosong, seolah tidak tahu arah. Ketidakpastian menguasai pikirannya. Di satu sisi, Lina ingin sekali memperbaiki semuanya, mencoba mencari cara agar mereka bisa kembali seperti dulu. Namun, suara hatinya yang paling dalam berkata bahwa itu mungkin sudah tidak mungkin. Perasaan cinta yang pernah mereka miliki sepertinya telah hilang begitu saja, digantikan oleh rasa bersalah, kebingungan, dan kekecewaan yang mendalam. Lina merasa seperti terjebak dalam pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, tapi sekarang menjadi sebuah beban yang sangat berat untuk dipikul. Hari-hari yang berlalu terasa semakin hampa. Setiap kali Lina melihat Riko, dia merasa ada tembok tak terlihat yang semakin membatasi hubungan mereka. Apa aku cukup kuat untuk menghadapi ini? Lina bertanya pada dirinya sendiri, namun jawabannya tak kunjung datang. Semua perasaan yang semula indah kini berubah menjadi keraguan dan luka yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Malam itu, saat Lina terbaring di tempat tidur, dia mencoba mencari kedamaian dalam pikirannya, mencoba menerima kenyataan bahwa pernikahan ini tidak seperti yang dia impikan. Tetapi rasa sakit itu begitu mendalam, seakan-akan ada lubang besar yang menganga dalam dirinya, menghisap segala kebahagiaan yang pernah ada. Lina merasakan kehancuran yang begitu menyakitkan, sebuah perasaan yang bahkan tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Lina tahu bahwa dia harus menerima kenyataan yang ada. Namun, untuk menerima kenyataan itu, ia harus berhadapan dengan luka yang dalam dan kebingungan yang tak terpecahkan. Waktu tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang, dan hidupnya harus terus berjalan, meski tak tahu kemana arahnya. Setelah malam yang penuh dengan kesedihan dan kata-kata yang tidak dapat dilupakan, Riko akhirnya meminta maaf, meskipun Lina merasa tak ada kata yang bisa menghapus luka yang ditinggalkan. Aku sangat menyesal, Lina, kata Riko, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Aku berharap bisa memperbaiki semuanya. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulut Riko, Lina merasa seakan-akan ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Seakan setiap ucapan Riko hanyalah angin yang berlalu, tidak bisa menyembuhkan luka yang dalam di hatinya. Lina menatap Riko dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Hatinya terasa hancur, tapi ada satu hal yang lebih jelas daripada apapun. Perasaan itu sudah tidak ada lagi. Maaf, Riko, jawabnya pelan. Terlalu banyak yang kamu sembunyikan dariku. Aku tidak bisa terus berada di sini, menunggu kamu kembali kepada aku yang sebenarnya sudah hilang. Lina menghela napas panjang, dan dengan tangan gemetar, ia mengambil cincin pernikahan yang seharusnya menjadi simbol cinta mereka, kini menjadi simbol perpisahan. Dengan hati yang penuh kesedihan, dia meletakkan cincin itu di atas meja, di depan Riko. Ini milikmu. Aku tidak bisa lagi mengenakannya. Kata-kata itu terasa begitu berat, tetapi Lina tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Mengembalikan cincin itu bukan hanya sebagai akhir dari hubungan mereka, tetapi juga sebagai penutupan bagi kisah yang selama ini ia percayai. Riko menatap cincin itu sejenak, wajahnya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah yang dalam, tetapi Lina sudah tidak bisa merasakan apapun lagi selain luka yang mengiris hatinya. Ia memutar tubuhnya dan berjalan menjauh, merasa begitu lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, tetapi Lina tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk melepaskan semua yang menyakitkan dan mulai menerima kenyataan yang baru. Meskipun rasa sakit itu begitu dalam, Lina mulai berusaha untuk bangkit. Hari-hari berikutnya terasa kosong dan sunyi, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan dirinya terperangkap dalam kesedihan selamanya. Setiap pagi yang dia lalui, Lina berusaha untuk mengisi hatinya dengan kekuatan yang dia temukan dalam dirinya sendiri. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dulu ia sukai, yang seringkali terlupakan karena ia terlalu fokus pada hubungan yang kini telah berakhir. Teman-temannya, yang sebelumnya selalu mendukung hubungan mereka, kini menjadi tempat Lina mencari kenyamanan. Mereka mendengarkan kisahnya tanpa menghakimi, memberikan pelukan dan kata-kata penyemangat. Keluarga juga menjadi tempat yang tak ternilai bagi Lina.
Ibu dan ayahnya, meskipun terkejut dengan perpisahan itu, memberikan cinta dan dukungan yang tak ternilai. Mereka mengingatkan Lina bahwa dia berharga, bahwa cinta yang sejati akan datang pada waktunya, dan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah diberikan Rico. Namun, meskipun dukungan orang-orang terdekat membuatnya merasa sedikit lebih kuat, luka yang ditinggalkan oleh Rico masih terasa. Kadang, saat Lina melihat pasangan lain, perasaan kesepian dan kehilangan itu kembali muncul. Ada saat-saat ketika ia merasa terpuruk, merasa lelah dengan segala yang telah terjadi, dan bertanya-tanya apakah dia akan pernah sembuh dari semua ini. Tetapi dalam setiap malam yang sunyi, Lina mulai belajar untuk menerima kenyataan, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Lina mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk mengejar impian yang sempat tertunda, melanjutkan pekerjaannya yang telah lama ia lupakan, dan mulai menemukan kembali hobinya yang dulu memberinya kebahagiaan. Ia belajar untuk merawat dirinya, baik fisik maupun emosional. Melalui proses ini, Lina menemukan kekuatan yang tak pernah dia ketahui ada dalam dirinya. Proses pemulihan itu tidak mudah, namun seiring waktu, Lina mulai merasa lebih utuh, meskipun luka lama masih terasa di sana-sini. Seiring berjalannya waktu, Lina perlahan-lahan menerima bahwa perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Kehidupan tanpa Rico yang dulu tampak tidak mungkin, kini mulai terasa sedikit lebih terang. Ia masih merindukan beberapa hal tentang pernikahan itu, janji yang tak pernah terpenuhi, kenangan indah yang tak bisa dilupakan. Tetapi dia tahu bahwa dirinya lebih kuat sekarang, lebih siap untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Meskipun luka itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, Lina mulai belajar bahwa kebahagiaan bisa datang kembali, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Ia tidak lagi terikat pada kenangan buruk, tetapi mulai membangun hidup baru dengan keberanian untuk memulai lagi, sendiri, namun lebih kuat daripada sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.